Ya, jumpa lagi para sahabat. Luar biasa sore ini kita akan kedatangan tamu. Saya janji dengan Assalamualaikum. Ustaz dan Dian. Waalaikumsalam. Luar biasa Ustaz. Alhamdulillah Udah kita berapa ketemu minggu? lagi. Enggak, baru aja. Masih pesen kopi itu. Masih disajikan. Iya, Sebentar lagi. Ngomong-ngomong nih, Tat, Iya. lanjutan yang video sebelumnya Yang yang mana? kita ngobrolin soal kematian Oh, itu loh. oke. Ya, masih ingat kan? Iya, Ya. iya. Nah, jadi ini lebih kepada persiapannya nih, Pak Ustadz. Ya, Gitu ya, persiapan menjelang kematian gitu kan. Iya. Kita harus mengingat bahwa makasih ya Mas. Iya Pak. hidup ini cuma sementara nih. Iya. Nah, jadi bagaimana mengoptimalkan hidup ini? Karena kan ada dua sisi nih, kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat, ya kan? Nah, Iya. jadi suatu di dunia ini kan Ustadz pernah bilang ini cuma sementara. Iya. Nah, bagaimana kita memanagenya supaya kita nantinya selamat di akhiratnya gitu? Iya. Ya, sebetulnya kan Pak Nuk, seperti yang pernah saya sampaikan juga ke Pak Nuk, sebetulnya memaksimalkan setiap anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Betul. Memaksimalkan waktu. Oke. Kesempatan. Ya. Ya. Waktunya harus dimanfaatkan Waktu, sebenar-benarnya. ya, maksimalkan Baik. waktu berarti kesempatan. Hmm. Nah, waktu ini kan berkaitan dengan aktivitas kan? Ya, betul. Nah, salah satu aktivitas penting yang menjadi nilai ibadah itu adalah bekerja, Pak Nuk. Betul. Ya, makanya di dalam Islam kerja itu adalah ibadah. Betul. Ya. Jadi ada hubungan antara waktu dengan bekerja. Ya. Nah, kalau kita mengerti, kita memahami, maka kita nggak akan mau kehilangan kesempatan, kehilangan momen. Iya. Dan itu momen penting buat kita. Betul. Kalau dari segi ibadah sholat kurang, karena Oh, cuma betul. 1 jam. Dalam Betul. hidup 24 jam hanya 1 jam untuk Betul. sholat. Dipakai untuk tidur 7 jam, 8 Betul. jam, 6 Iya. jam, 7 jam, 8 Iya. jam. Dipakai Iya, iya. untuk kerja 8 jam. Iya. Nah, kita masih bisa memaksimalkan kesempatan atau waktu yang diberikan Allah itu untuk bekerja. Betul. Ya, nah, bekerja itu kalau kita menafkahi keluarga kita, Ya. itu bagian dari ibadah. Oke. Kita menafkahi istri kita, bagian dari ibadah. Iya. Kita menyekolahkan anak-anak kita, bagian dari ibadah. Oke. Kita memenuhi kebutuhan hidup kita pribadi, bagian dari ibadah. Nah, Ya. tapi dengan syarat itu Ya. tidak boleh dilakukan ria, nggak boleh ria di situ. Oke. Karena di dalam hadis Tabrani, kalau kita ria maka nggak ada nilainya. Iya, betul. Nah, begini Pak Ustadz, kan katanya bekerja itu adalah ibadah. Betul. Nah, apakah bisa semua kegiatan kita di dunia ini Mhm. diarahkan dalam konteks ibadah? Iya. Gitu ya. Misalnya kita pergi bekerja, kita ibadah. Pergi sekolah, kita ibadah. Karena Iya. menuntut ilmu juga diajarkan di Al-Quran, Iya. kan? Iya. Kemudian bekerja mencari nafkah juga itu jihad gitu ya. Betul. Kalau niatnya adalah Iya. karena Allah gitu Iya. kan. Bagaimana ini menyiasatinya Pak Ustadz agar supaya kita ingat terus gitu ya, Iya. bahwa segala kegiatan kita arahnya untuk ibadah. Ya, Allah kan mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku, gitu kan? Ya. Nah, kalau kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah anugerah terindah yang diberikan Allah kepada kita, Iya. dan kita menggunakan semua fasilitas Iya. yang diberikan Allah kepada kita, terutama Iya. waktu, terutama Iya. kesempatan, atau Iya. terutama umur, Iya. maka sejatinya segala yang diberikan Allah kepada kita harus kita tempatkan untuk ibadah kita kepada Allah. Iya, betul. Nah, bagaimana caranya? Kita belajar, niatkan belajar ini ibadah. Betul. Maka begitu kita sampai pada satu level kesuksesan, kita nggak boleh sombong karena kan ibadah. Oh, iya, kan betul. tujuannya tadi kalau Iya. kita sampai pada sebuah prestasi di Iya. mana niatnya adalah ibadah, belajar Iya. itu, maka nggak boleh sombong. Betul, biar setinggi apapun kita Iya, betul. kan, jadi dokter, jadi Nah. profesor, Nah. itu karena Allah. Karena Allah. Karena dari awal sudah Diniatkan karena Allah. Nah, Gitu ya? nah, kemudian Betul. hasil yang kita dapat ya harus untuk memenuhi apa yang menjadi kewajiban kita. Oke. Kan niatnya ibadah. Berarti Iya, dapat betul. hasil harus zakat dong, Iya, harus infak dong. jangan lupa itu, Harus gitu kan? zakat dong, kan Iya, ibadah. betul, iya. Nah, hari gini misalnya banyak orang yang mengatakan ya kerja ibadah, tapi Iya. bayangin sampai hari ini belum pergi haji. Waduh, itu Nah. sangat keterlaluan ya, Tat, iya ya? kok. Gitu ya? Padahal katanya kerja ini ibadah.
tapi belum pergi haji, padahal mampu, padahal punya kesempatan. Begitu udah punya harta, udah punya uang, lupa. Dia pikir milik dia semua. Betul. Nah, yang khawatir sebelum kita menjalankan kewajiban kita meninggal, itu yang kita khawatirkan. Sewaktu dihisab, kita tentu akan ditanyakan itu beban dan tanggung jawab. Dan tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Nah itu problem pasti, gitu ya. Ya sahabat-sahabat luar biasa ini. Satu hal lagi Pak Ustaz. Iya. Ada istilah hubud dunia. Beberapa guru kita bilang jangan hubud dunia, gitu kan? Iya. Sejauh mana sih Pak Ustaz? Karena kadang kita seolah-olah tampak nyatanya atau kelihatan kasat matanya orang yang mencari harta untuk tujuan akhirat juga kelihatannya harus dengan semangat kan? Iya. Demikian juga yang untuk tujuannya diri sendiri juga semangat juga gitu. Iya. Membedakannya gimana nih Pak Ustaz? Ya kalau dunia itu jadi orientasi, kalau dunia itu ingin kita kuasai, kemudian kita ingin disebut sebagai orang yang punya prestisius yang tinggi, kemudian kita pengen pengen nama kita disebut orang dan kita bangga bahwa kita orang hebat, itu berarti kita kebun dunia. Ria. Nah, ada kesan kemampuan dirinya sendiri, kehebatan. Nah, padahal kan kalau kita kembali kepada Al-Quran, Allah bilang dunia itu perhiasan, zinatun. Betul. Dunia itu lahun, melalaikan. Dunia itu laibun, permainan. Dunia ini tafakhur, berbangga-bangga. Takasur, bermegah-megahan. Fana, binasa. Nah, kalau kita paham itu, kita nggak akan pernah bangga dengan apa yang kita dapat dari dunia ini. Betul. Tapi dunia ini sekali lagi kembali nanti kepada diskusi kita kemarin, bahwa dunia ini adalah alat untuk sampai pada tujuan di akhirat itu tujuan di akhirat tadi. Maka penyakit yang paling berbahaya itu kebun dunia. Kalau orang sudah nafsu dengan jabatan, bisa menghalalkan segala cara untuk sampai pada jabatan. Kalau seseorang sudah nafsu terhadap uang, bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai kekayaan. Begitu. Kalau orang sudah nafsu dengan popularitas, menggunakan berbagai cara, bagaimana bisa sampai popularitas? Ini udah nafsu dunia. Nafsu dunia. Nah, biasanya kalau sudah hubud dunia, wa karahiyatul maut. Kalau udah cinta sama dunia, takut mati, Bang. Begitu Mas. Ya. Luar biasa. Nah, saya ada pertanyaan yang menggelitik nih. Ada orang yang memang menghindari dunia sama sekali Pak Ustaz. Dengan alasannya hidup ini kan untuk akhirat. Dia cuma ngaji terus di masjid terus gitu ya, terus menerus dia beribadah gitu kan. Dia seolah-olah melalaikan dunianya. Gitu. Nah, ini kan bisa menelantarkan keluarganya juga kan. Nah, itu pandangan orang seperti itu bagaimana Pak Ustaz? Itu bertentangan dengan Quran. Malah bertentangan juga ya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejar akhiratmu, jangan kau lupa dengan duniamu. Yang kedua bertentangan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu kepala negara. Rasulullah itu panglima perang. Pengusaha. Rasulullah itu entrepreneur sukses. Iya, betul. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan akhirat kalau kita miskin? Betul. Kan kita suruh zakat, suruh infak, suruh sedekah, memberdayakan ekonomi, menolong orang miskin, mengasihi anak yatim. Kalau kita kekurangan, bagaimana kita mau berinfak, bersedekah yang banyak ya? Dan bagaimana kita bisa meraih ridho Allah, surganya Allah? Jadi kita kejar akhirat dengan dunia. Jadi orang cerdas, jadi orang pintar. Bila perlu sampai tingkat profesor, level profesor, jadi orang pintar, kemudian mendatangkan rezeki, kemudian merdeka secara finansial, mengumrohkan orang, menghajikan orang, memberikan beasiswa. Jadi orang yang tangan di atas itu lebih dekat dengan surga sebenarnya. Masya Allah. Iya. Luar biasa Ustaz. Luar biasa pencerahannya nih sore ini. Ya, jadi sahabat sekalian jangan lupa bahwa meskipun tujuan hidup kita akhirat, jangan kita lupakan dunia kita, karena dengan dunia kita yang kita miliki, kita bisa lebih banyak lagi untuk meraih tujuan-tujuan kita di akhirat. Gitu ya. Luar biasa Pak Ustaz. Terima kasih banyak atas pencerahannya. Para sahabat, terima kasih banyak atas atensi dan perhatiannya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, para sahabat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa.